Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Teman-temanku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Keutamaan Malam Lailatul Qadar. Tentunya kita semua pernah mendapati atau mendengarkan tentang kajian atau ceramah yang membahas terkait keutamaan dan kemuliaan malam ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menurunkan sebuah surah khusus yang membahas tentang aspek-aspek yang menjadi sebab keutamaan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Surah ini adalah surah Al-Qadar, surah ke-97. Dalam ayat pertama dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ayatnya berbunyi, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ada surah lain yang menjadi penguat atau penegas bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, terkhusus pada malam Lailatul Qadar, yakni surah Ad-Dukhan ayat 3. Ayat tersebut berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Menurut tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa malam keberkahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah malam Lailatul Qadar itu sendiri. Hal ini berdasarkan penjelasan lebih lanjut dari ayat setelahnya, yaitu surah Ad-Dukhan ayat 4 yang berbunyi, Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada waktu itu dijelaskan segala urusan dengan hikmah. Dan kita sendiri tahu bahwa Al-Quran adalah bentuk hikmah terbesar yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana Al-Quran sebagai tuntunan, pedoman dan landasan dalam menjalani kehidupan kita. Selanjutnya, pada ayat kedua dalam surah Al-Qadar terdapat narasi dialektik yang mengajak kita untuk mempertanyakan dan menggali informasi serta menelaah apakah keistimewaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar itu sendiri. Ayat tersebut berbunyi, Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Ayat ini seakan-akan mengindikasikan bahwa kita benar-benar perlu menelaah dan memahami tentang keutamaan dan kemuliaan yang ada dalam malam Lailatul Qadar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mencari tahu dengan memberikan narasi dialektik seperti pertanyaan. Setelahnya, dalam ayat ketiga dijelaskan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar merupakan malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kata 1000 bulan dalam ayat ini bermakna tidak sekedar nilai bilangan, akan tetapi mengisyaratkan sesuatu yang tidak terhingga atau sesuatu yang begitu luar biasa nilainya. Terdapat korelasi antara ayat ketiga ini dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 96 yang berbunyi, Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hikmah diberikannya kemuliaan dan keutamaan pada malam Lailatul Qadar, yakni tentang ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, pada satu malam tersebut kita akan mendapati pahala kebaikan yang berlipat ganda hingga setara dengan 1000 bulan atau setidaknya 83 tahun atau bahkan lebih. Hikmah yang terkandung jika kita kaji lebih mendalam adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan istimewaan dan kesempatan bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakan amal kebaikan sebagaimana umat-umat terdahulu, di mana umat-umat terdahulu cenderung atau dominan memiliki waktu atau umur yang lebih panjang dibandingkan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada ayat keempat
tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat turun ke langit dunia bersama Jibril selaku penyampai wahyu pada masa itu. Kemudian yang terakhir pada ayat 5 surah Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Melalui surah Al-Qadar kita dapat memahami berbagai keutamaan dan kemuliaan yang begitu luar biasa di malam Lailatul Qadar, sehingga melalui hal ini semoga kita dapat termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal kita, membawa diri kita pada transformasi yang lebih baik. Jadi, apakah ada malam yang lebih mulia dibandingkan malam di mana Al-Quran diturunkan, malam di mana cahaya hidayah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia setelah berabad-abad berada dalam kesesatan dan kekufuran tanpa arah tujuan, nilai dan makna. Ada juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut berbunyi, barang siapa yang beribadah pada malam Al-Qadar semata-mata karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Begitu besar keutamaan dan kemuliaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar, sehingga kita benar-benar perlu untuk berusaha, berikhtiar dan komitmen, sehingga kita benar-benar perlu untuk berusaha, berikhtiar dan berkomitmen pada diri kita untuk mempersiapkan amal terbaik pada waktu-waktu yang berpotensi sebagai malam Lailatul Qadar. Lalu kapankah malam Lailatul Qadar itu sendiri? Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin mendapati malam Al-Qadar, niscaya ia akan mendapatinya pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan, yakni secara spesifik pada malam-malam atau tanggal-tanggal yang ganjil. Misalkan tanggal 21, 23, 25, 27 dan seterusnya. Akan tetapi, hal yang lebih utama adalah walaupun kita tidak diberikan kepastian atau ketetapan tentang kapan malam Lailatul Qadar terjadi, hal ini dapat menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk lebih konsisten dalam memperbaiki diri, beramal dan mengumpulkan pahala untuk bekal kita untuk lebih dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Mungkin cukup sekian kultum singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, mohon dikoreksi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.